Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini salah satu teman kita, rekan kerja kita, dan salah satu guru di sekolah tercinta kita ini, yaitu Ibu Emma Juwita Brusembiring, calon CGP Angkatan ke-9, akan melakukan penimbasan budaya positif di lokasi sekolah kita ini, SMP Negeri 2 Sibolangit. Baiklah Bapak Ibu guru, saya harap pelaksanaan dari penimbasan yang akan dilakukan oleh Ibu Juwita Brusembiring dapat kita ikuti dengan baik sampai selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru dan keterlibatannya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah PKS Kurikulum atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya dalam melakukan penimbasan budaya positif di sekolah kita. Di sini saya perkenalkan, nama saya Emma Juwita SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Deli Serdang. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti penimbasan budaya positif yang saya ingin sampaikan kepada kita semua di sekolah kita ini. Oke, sebelumnya Bapak Ibu guru hebat, saya ingin menyapa Bapak guru. Kalau nanti saya bilang SMP Negeri 2 Sibolangit, Bapak guru bilang di hatiku ya, Sarangeo ya. Oke? Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Sibolangit, di hatiku. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Sibolangit, di hatiku. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Oke ya, tetap semangat. Marilah kita meluangkan hati kita dan pikiran kita sejenak agar materi hari ini dapat masuk ke pikiran kita dan bisa nanti kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah kita. Terima kasih ya. Oke, di sini salam dan bahagia. Bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Dengan mengucapkan salam ini, sang guru mendoakan para muridnya dalam keadaan sehat, selamat dan bahagia. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif dengan 6 poin, yaitu poin yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Inilah materi yang nantinya akan kita simak ya Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang budaya positif, pasti dalam pikiran Bapak Ibu itu adalah yang baik ya. Oke. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru dan visi misi sekolah. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi inilah impian kita ke depannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita sebagai guru yang nantinya keberpihakan pada murid. Oke, yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Oke ya, di sini kita lihat ada A dan B. Oke, kita ibaratkan Bapak Topik yang A dan Bapak Geri yang B. Coba Bapak Topik menuliskan ya di sebuah kertas. Apa yang menurut Bapak Topik yang paling berharga di hidup Bapak? Boleh benda, boleh sesuatu, boleh
Apa aja yang paling berharga menurut Bapak? Durian ya. Durian. Tepat topik durian. Dan Pak Geri, saya minta merayu Pak Taufik untuk memberikan yang paling berharga di hidupnya kepada Pak Geri. Bagaimana cara Pak Geri? Silakan. Maksudnya Bapak itu Kepal ya Pak, dikepal, dipegang kuat-kuat. Apa yang menurut kita paling berharga biasanya sulit kita berikan pada orang lain kan? Oke, ayo Pak Geri, silakan. aku Buka apanya Pak? Tangannya. sampai dapat Pak. Silakan dirayu Pak. Gimana cara Bapak supaya Bapak ini memberikan apa yang paling berharga? Buat rayuan Bapak. Karena yang berharga nggak terkasih sama orang ya kan. Oke, silakan Pak. Itu jadi koleksi Ayo pribadi. Pak Geri. Bapak kasihlah apa imbalannya ke Bapak ini supaya dia memberikan. Gimana rayuan Bapak supaya Bapak ini rela memberikannya atau berbagi harta. Enggak, stop aja dulu. Apakan ini ganti aja dulu orangnya. Bapak ini untuk rayu-rayu Oke, sendiri. tidak. Coba Nama ini, Jangan nama Bapak ini dirayunya. Karena begini, karena dia datang itu secara spontan. Ya, Pak Taufik masa langsung dikasih Bapak minta udah kasih Bapak. Oke, ya. Nanti di-cut Karena dia. Bu Elis belum dimintanya Pak. Bapak udah kasih. Ayo. Pak, bagi dong Pak. Yang paling berharga Pak. Punya Bapak yang berharga. Nanti kita makan mie. Kalau Bapak kasih. Oh iya, nanti kasih pinjam 100. Iya, biar silaturahmi tidak terputus. Ayo lah Pak. Besok malam minggu. Nanti tambah mie-nya 1 mangkok lagi. Nanti kita kalau gitu tambah jusnya Pak. Ayo lah Pak. Pinjam sebentar Pak. Pinjam aja Pak. Dikit aja. Pinjam dikit Pak. Ya. Di sini kita melihat Bapak Taufik tidak rela, ya kan? Dia tidak rela memberikan yang paling berharga bagi dia karena itu menurut dia adalah suatu keberhargaan. Jadi itu juga merupakan suatu budaya positif kepribadian kita. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menurut kita paling berharga, pasti kita jaga. Gitu ya. Jadi di sini tadi kita telah lakukan itu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Itu tadi sudah dilakukan oleh Pak Taufik. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggaman benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi tadi? Pak Taufik tidak memberi, ya kan? Oke. Karena di sini kita lihat ada miskonsep tentang kontrol, ya. Yang pertama, kita seorang guru ini ada ilusi kita bahwa ilusi guru dapat mengontrol anak. Kita yang kita rasa yang bisa mengontrol dia. Nah, itu dia. Seperti anak kita di rumah juga seperti itu. Terkadang perintah kita, menurut kita orang dewasa kita yang memiliki kekuasaan terkadang. Nah, jadi itu di sini itulah yang tentang kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Nah, kadang-kadang kita enak, ayolah kerjakan tugasmu, kau tidak kasihan dengan ibu. Nah, itu berarti kita di situ ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya, ya kan? Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita merasa seperti itu, bahwa apa yang kita sampaikan
Penguatan positif kita anggap itu yang bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang terjadi tadi. Ketika kita terjadi di dalam kelas, kita merasa kita ini adalah guru yang sudah memiliki hak penuh terhadap anak itu. Nah, seharusnya tidak seperti itu, gitu ya. Kita juga harus menghargai apa menjadi keyakinan seorang anak. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita lihat di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah dapat Bapak Ibu? Tentu tidak, ya kan? Nah, jadi harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang harus kita ambil situ untuk teori kontrolnya. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kalau sudah anak melakukan kesalahan, kita langsung merasa itu adalah kesalahan yang besar bagi dia yang dia lakukan. Mungkin sebelumnya ada juga kebaikan yang dia buat, ya kan? Jadi kita harus mengambil teori kontrol di sini. Semua perilaku memiliki tujuan. Harusnya kita tanya dulu seperti itu. Apa sebenarnya kesalahan yang dia buat itu? Sebenarnya dia bertujuan untuk apa? Seperti itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ya, teori kontrol yang harus kita ambil di sini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau dukungan itu dari luar, itu tidak menjadi sesuatu yang kekal. Ya, itulah dibilang secara eksternal dari luar. Harusnya harus dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu di situ ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain tadi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu ya yang kita ambil di sini teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya kita saling berkolaborasi, konsekuen, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang harus kita ambil? Itu dia. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dan terkadang masih seperti zaman dulu, aku harus menang, aku tidak boleh kalah. Nah, teori stimulus respon seperti ini yang harus kita ambil di sini adalah teori kontrol, model berpikir menang dan harus menang. Gitu. Kita harus berpikir setiap orang itu memiliki cara pikir tersendiri. Tidak boleh kita egois, kita harus menang seperti itu. Harus kita beri kesempatan juga. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Oke, di sini apa menurut Bapak Ibu disiplin? Menurut Pak David, apa itu disiplin, Pak? Hah? Apa disiplin, Bu Baya? Menurut saya disiplin itu ya Bu, dasar dari kata discipline, artinya teratur, taat, tertib. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bu. Oke ya, kita lihat di sini. Disiplin, iya. Disiplin ya, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau sudah disiplin berarti harus patuh. Itu yang selama ini paradigma yang ada di pikiran kita. Pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah ada peraturan, begitu juga anak kita, piket kelas, menyapu, itu membuat dia tidak ada kenyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu sering yang terjadi ya kan, Bapak Ibu?
langsung berpikir, apabila aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu ada dorongan dari luar, eksternal, tidak terjadi secara sendirinya atau internal. Harus ada dorongan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini terjadi juga di rumah kita terkadang ya. Jika anak kita disuruh menyapu, terkadang anak-anak ini mau minta imbalan. Apa yang mama berikan? Apa yang ibu berikan? Berarti motivasinya itu masih termasuk motivasi eksternal, belum dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, berarti di sini dia sudah mulai berpikir. Kalau hanya keterpaksaan terus-terusan yang ada, berarti itu tidak termasuk motivasi diri dari dalam. Jadi yang ketiga ini motivasi internal, tujuannya adalah disiplin positif. Ya kan Bapak Ibu, berbeda kan 1, 2 dengan yang ketiga. Yang bagus adalah ketika kita menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Itu yang kita harapkan ke depannya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, yang telah disampaikannya buat kita semua. Budaya positif. Di dalam budaya positif tentunya ada lingkungan yang harus kita ciptakan, yaitu lingkungan yang positif. Untuk menciptakan lingkungan positif, kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk menertibkan anak-anak kita ketika kita dalam proses belajar dan mengajar. Nah, itulah nantinya menjadi peraturan kelas yang harus saling kita taati. Oke, selanjutnya poin yang ketiga. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja yang kita buat namanya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita buat keyakinan? Kenapa kita tidak buat peraturan? Peraturan kelas seperti itu. Oke? Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Oke, Bu. Karena kalau peraturan itu, Bu, itu dari luar dirinya, sedangkan Yang saya tanggapi bahwa kalau misalnya peraturan itu dibuat dari luar dirinya, sedangkan kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri. Jadi dalam mengimplementasikannya nanti ya lebih besar peluang ketika lahir dari dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oke ya, benar ya. Jadi kalau kita buat peraturan seperti ada keterpaksaan di situ. Tapi kalau sudah keyakinan, tidak ada keterpaksaan. Bagaimana kita juga meyakini seseorang? Berarti kan tidak ada pemaksaan. Dibuat secara bersama, sesuai dengan kesepakatan bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah harus dipasang? Tidak ya? Itu kan berarti kita berpikir bahwa keselamatan itu penting. Nah, tanpa harus pemaksaan seperti itu. Jadi kalau hanya dibuat peraturan tidak ada realisasinya dengan keyakinan kita sendiri, maka keyakinan-keyakinan yang kita buat itu tidak bisa berjalan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini semua merupakan contoh-contoh ya, yang nantinya ini bisa menjadi keyakinan kita bahwa ketika kita menggunakan masker, mencuci tangan, berarti kita menjaga kesehatan kita. Itu harus ada dari dalam diri kita sendiri, tidak mesti harus diperintah seperti itu. Oke. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat tetapi banyak pelanggaran.
Jadi lebih bagus kita buat keyakinan ya Bapak Ibu, yang nantinya anak-anak kita juga merasa nyaman melakukannya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini untuk terbentuknya budaya positif. Pertama, perlu diciptakan dan disepakati oleh semua warga sekolah untuk menciptakan keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara pada warga. Kalau kita di kelas, ya di antara satu kelas itulah seperti itu. Jadi kita buat keyakinan-keyakinan kita ubah peraturan menjadi keyakinan supaya lebih bisa sama-sama bisa dijalankan. Keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam tanpa dari luar, seperti kata Ibu tadi ya, kata Ibu sendiri. Seseorang akan tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau seolah-olah kalau peraturan itu sepihak yang membuat, ya sepihak. Kalau dia keyakinan bersama-sama untuk melakukannya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini termasuk suatu yang harus kita yakinkan, harus kita tanamkan juga pada anak kita, agar anak-anak kita tertib, ya, tahu dia mana haknya, mana punyanya, mana tidak punyanya, agar tidak sembarangan lagi. Jadi ada nilai-nilai kebaikan yang dapat kita munculkan di situ, sehingga anak kita bisa tidak lagi melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Produktif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi sudah ada kesadaran, tidak perlu perintah. Dia sudah yakin bahwa yang apa dikerjakannya itu merupakan satu tugasnya, kewajibannya seperti itu. Itulah dia produktif tadi. Lalu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sering peduli satu dengan yang lain. Jadi ini contoh-contoh keyakinan yang bisa kita wujudkan untuk anak-anak kita di kelas. Kesepakatan kelas, ya. Kita bisa buat kesepakatan kelas kita. Coba Bapak Ibu setuju untuk yang A? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, ini akan kita tanamkan sebagai keyakinan di sekolah kita, sebagai kita dulu ya, rekan-rekan sejawat, ya, agar kita saling menyayangi, menghargai, mencintai teman kita. Lalu yang B, kami murid yang semangat dan belajar. Ini nanti keyakinan untuk anak kita. Ini juga perlu kita sampaikan. Lalu yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalau ketika dia menjadi murid yang peduli dengan teman-teman, berarti nilai keegoisannya sebagai seorang murid hilang. Dia akan merasa bahwa apa yang dilakukan temannya itu ya bisa diterimanya, tidak langsung berantem seperti itu ya Bapak Ibu. Mereka akan menyelesaikannya dengan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif. Oke, ini bisa kita lihat beda peraturan dengan keyakinan kelas kita. Jika peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan yang kita ambil di situ adalah rasa tanggung jawab. Iya, ada rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan yang bisa kita ambil adalah menghormati orang lain dari diri sendiri, itu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita di sini bisa meyakinkan anak kita, dia bisa menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau komitmen dirinya. Itu ya, kita tanamkan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan yang dia harus ambil adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Berarti dia harus yakin
bahwa jika menggunakan hal-hal yang negatif itu tidak akan baik untuk kesehatannya. Berarti keyakinan dirinya yang harus kita tanamkan adalah nilai kesehatannya itu ada. Dia sudah bisa merasakan bahwa oh aku kalau melakukan seperti ini tidak membawa kesehatan buat diriku. Nah, sehingga dia menjauhi yang negatif. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati orang lain, ada nilai kesabaran. Iya, ada nilai kesabaran yang harus diyakini oleh anak itu atau diri kita juga sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita di sini harus kalau ada antrian misalnya tidak usah berdiri langsung menyerbu. Berarti kita harus tanamkan yang ini ya Bapak Ibu. Ya kan? Kita harus menanamkan bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu dia, kita harus tanamkan itu. Berarti keyakinan kita harus menghormati orang lain yang lebih duluan dari kita. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Peraturan yang lain menggunakan masker. Nah, keyakinan berarti yang diambil di sini, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Lalu selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, maka ini juga termasuk adalah keyakinan kelas, keselamatan dan juga keamanan kelas kita. Oke, ya. Di sini ada tindakan guru. Nah, terkadang ada anak kita yang melakukan kesalahan. Coba kita lihat yang mana nanti kita di sini, ya. Termasuk yang manakah kita? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah katanya. Apakah itu termasuk kita menuntut atau menghukum? Menghukum ya kan? Ada hukuman. Itu dia. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu yang kita buat itu. Yang ketiga, murid diminta untuk press up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk ke sanksi. Ada pergantian, berarti itu sanksi, ya, atau konsekuensi. Itu yang diambil di situ hukuman atau sanksinya. Lalu selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syar'i di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini baik Bapak Ibu? Coba. Ketika murid kita ada ke sekolah, ya, dia tidak memakai sepatu hitam. Lalu kita menyuruhnya, buka sepatumu. Kamu tidak boleh pakai sepatu sampai pulang. Nah, itu termasuk hukuman. Ya, hukuman. Jadi hukuman itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Pak Topik. Nah, itu termasuk kemana Pak Topik? Iya, sanksinya ya. Sanksi kepada anak tersebut. Oke, ini dia. Kalau dihukum atau ya bedanya dengan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, ini dia pengaruhnya termasuk jangka pendek. Kenapa? Karena motivasinya itu karena adanya penghargaan. Ada yang dikejarnya Bapak Ibu, tidak dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Jadi ini tidak benar ya Bapak Ibu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Seperti anak kita ya, kalau kita berikan penghargaan baru dia mau bekerja seperti itu. Itu berarti dia masih ingin menerima imbalan. Berarti dia masih termotivasi dari eksternal, dari luar, tidak dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jika hukuman itu dia sesuatu yang menyakitkan, ya, yang menyakitkan bagi orang lain, nah, yang kena hukum tadi. Nah, tapi kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu kalau sanksi. Nah, kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan.
Ya, kalau hukuman kita berikan, ini anak membenci. Tetapi kalau sanksi, anak menghargai disiplin tersebut. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah bisa kita lihat apa-apa aja beda-bedanya ya. Kalau hukuman atau penghargaan itu bagaimana dia dampaknya ke depannya apabila seperti itu terus kita jalankan seperti itu. Jadi harus kita terapkan budaya positif untuk menumbuhkan rasa motivasi diri anak itu dari dalam secara internal bukan eksternal. Oke, yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai manusia, seorang insan, ya seperti kita Bapak Ibu, kita pasti ingin dicintai. Ya Pak David, ingin dicintai Pak David. Rasa memiliki dan dimiliki, ya kan? Nah, ada yang ingin kita ambil yaitu kesenangan kita. Pasti kita ingin sesuatu, apa yang membuat kita senang. Itu kebutuhan secara manusiawi, ya. Lalu kita juga menginginkan penguasaan dan juga kebebasan dan juga yang pertama adalah bertahan hidup. Itu untuk semuanya. Oke. Ya. Di sini tadi bertahan hidup. Berarti termasukkah kita ini juga harus memiliki kebebasan untuk bertahan hidup? Itu juga termasuk Bapak Topik, iya kan? Kita juga harus ada kebebasan, tidak hanya dicekam dengan peraturan-peraturan yang tadi. Tuh. 5 kebutuhan dasar manusia tadi udah ya, udah saya tampilkan. Selanjutnya 5 posisi kontrol, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang ada yang bisa kita lihat, yaitu kita sebagai penghukum yang pertama. Yang kedua, pembuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, guru yang berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, itu ya. Itu kita berarti sebagai penghukum. Jika pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, kata-kata seperti itu berarti kita di situ menempatkan diri kita sebagai seorang pembuat merasa bersalah kepada anak. Ya. Terkadang masih sering kita lakukan ini ya, tanpa kita sengaja. Untuk menggugah hati anak murid itu kita sering buat seperti itu. Jika kita tempatkan diri kita sebagai teman, maka kita membuat alasan-alasan untuk murid. Kenapa Bu? Begini nak, begini. Kita buat alasan-alasan kita seolah-olah yang bisa meyakinkan anak itu sendiri. Itu berarti kita tempatkan dia sebagai seorang teman. Lalu sebagai pemantau. Pemantau itu dia seperti dapat menghitung dan mengukur apa tindak-tindak yang telah dilakukan murid tersebut. Kebaikan-kebaikan apa yang dia lihat, kita pantau dia. Kita sebagai pemantau. Misalnya kita suruh tadi mengerjakan tugas secara diskusi, ya. Jika ada yang ribut atau kurang mampu di situ kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur bagaimana kemampuan anak itu sendiri juga, apa kekurangannya. Kita pantau dia. Lalu ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, ya, itu mengajukan pertanyaan pada anak itu. Misalnya dia ketika melakukan kesalahan, kita tidak langsung to the point menyatakan anak itu salah, tetapi kita bertindak sebagai seorang manajer. Bertanya dulu, apa sebenarnya kesalahan yang dia buat? Mengapa dia buat seperti itu? Lalu kita tanya, ketika dia selesai membuat kesalahan itu, tindakan yang mana yang salah nak? Keyakinan yang mana telah kamu langgar nak? Berarti kita situ menempatkan diri kita sebagai manajer, tidak langsung menghukum. Bertanya terlebih dahulu. Itu dia, ya Bapak Ibu. Jadi
Di sini sudah lengkap ya pemaparannya, dapat Bapak Ibu lihat. Selanjutnya yang keenam adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi itu restitusi. 9 ciri restitusi kita lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah inilah dia. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya, apa kesalahan yang dia buat? Nah, kita cari apa sebenarnya identitas tindakan yang dibuatnya itu. Kita cari lagi apa kesalahan yang dibuatnya. Lalu nanti kita tentukan apa kesepakatan yang akan dia lakukan. Nah, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ini kalau restitusi yang kita ambil untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik yang harus kita lakukan ketika seseorang melakukan kesalahan seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi tidak hanya langsung kita menuduh atau memarahi mereka, kita harus lakukan dulu restitusi kepada anak tersebut dengan tindakan-tindakan, identitas tindakannya apa kesalahan yang dibuatnya, lalu apa keyakinan yang dilanggarnya, itu juga harus kita lihat. Lalu selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, tetapi bukan tindakan. Nah, ini dia. Jadi kita lihat, restitusi itu untuk mengubah karakter anak itu menjadi baik. Bukan hanya tindakan-tindakannya aja, tetapi pengubahan karakter dirinya, seperti itu. Restitusi fokus pada solusi, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan atau kesalahannya yang kita lihat, tetapi kita juga harus sama-sama mengambil solusi buat anak tersebut. Misalnya ketika ada anak yang berantem, bukunya diambil oleh temannya, maka itu bisa kita tanyakan kepada dia, apa yang terjadi nak? Tidak langsung kita buat si anu yang salah, ini yang benar gitu. Maka kita tanyakan dulu kepada anak tersebut, apa penyebabnya dia marah kepada temannya tadi, kesalahan apa yang dilakukan temannya. Selanjutnya baru kita kaitkan dengan keyakinan apa yang telah dia langgar. Nah, sehingga dia tahu kesalahannya itu apa yang diperbuatnya. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Inilah dia yang saya ucapkan tadi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama, kita mengambil validasi tindakan pada anak dengan menanyakannya tindakan yang salah itu apa, begitu ya. Menstabilkan identitas itu yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Keyakinan yang mana telah dia langgar, seperti itu. Jadi harus kita yang pertama menstabilkan identitasnya, bertanya dulu, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan anak tersebut yang mana dia telah langgar. Nah, coba kita lihat kembali. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang segitiga restitusi, ya kita ini tahu bahwa tentunya punya alasan mengapa mereka melakukan suatu perbuatan itu. Pasti kita tanya, nggak mungkin langsung kita hukum ya Bapak Ibu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nak. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan menjadi nilai-nilai kesepakatan antara kita dengan anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan. Maka kita sepakati, jika kamu melakukan kesalahan sekali, apa yang akan kamu perbuat, nak? Nah, dia sendiri yang harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya ke depannya. Nah, gitu. Tanpa kita kamu harus seperti ini, kamu jangan berantem lagi. Tidak usah kita dulu yang mendorong, kita minta dulu pendapat mereka. Keyakinan yang bagaimana yang nantinya ke depannya yang ingin diubahkannya pada dirinya.
Ini ya, Bapak Ibu, coba kita lihat gambar tersebut. Nah, itu ya, menstabilkan identitas yang pertama tadi ya. Ini tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ketika seorang anak yang menangis, ketika bonekanya jatuh, kata di situ gambarnya lihat itu, maka ibunya langsung datang. Bagaimana nak? Menanyakan apa masalah anak tersebut. Guru harus berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, seperti itu penjelasan kita ketika anak kita berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ketika kita juga sebagai manusia, kita juga sering ya terkadang berbuat salah. Jadi ketika anak kita seperti itu, kita juga harus sadar. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, apa yang salah. Nah, jadi kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang penting. Jadi tidak perlu kita siapa yang salah, siapa yang benar gitu, tidak. Tetapi kita tarik solusinya yang penting, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pertanyaan juga pada diri kita. Ketika ada persoalan pada diri kita bertanya, menyalahkan diri kita sendiri. Ini juga termasuk tidak sifat yang baik ya Bapak Ibu. Oke. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa mengenali basicnya, basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and bloods for and serve. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, katanya kepada muridnya. Itu berarti kita situ termasuk tidak apa ya, menghukum tadi juga termasuk ke situ. Jadi sifat yang seperti itu tidak baik kita sampaikan kepada anak kita. Seharusnya kita menanyakan dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, nak? Apa yang kamu lakukan? Menanyakan keyakinan yang ada pada anak tersebut. Nah, ketika anak tersebut melakukan suatu kesalahan tadinya, itu sudah termasuk tindakan yang kita lihat salah yang dilakukannya, maka kita tanya kepada mereka, pada anak tersebut, menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar di situ, nak? Seperti itu. Nah, itulah yang tadi masuk kita harus ada dari dalam dirinya sendiri. Tidak mesti harus kita yang mengatakan kepada murid kita bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, ini benar. Kita tanyakan aja kepada anak kita. Jadi anak-anak dapat melihat kesalahannya, lalu dapat kita hubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama kita, seperti itu. Oke. Ketika kita membuat keyakinan kelas, berarti ada nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang kita percaya di situ, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang nantinya menjadi kesepakatan bersama, ya, yang akan kita laksanakan bersama. Oke ya. Di sini intervensi 3 yaitu apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini kita bisa tanyakan kepada anak kita nantinya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik ketika mereka melakukan suatu masalah atau perbuatan? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Juga bisa kita tanyakan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat kita tanyakan kepada anak kita ketika dia melakukan kesalahan, dan kita melakukan restitusi untuk memecahkan solusi dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah suatu kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas, ya. Oke, itu dilakukan di kelas 8. Oke, ketika anak-anak diminta
untuk membuat keyakinan kelas apa yang ingin disepakati pada saat melakukan proses belajar di kelas. Jadi dengan melakukan seperti ini, kita sebagai guru sudah ada kedepannya yang kita pegang, titik kontrolnya itu ada. Ketika anak tersebut melakukan sesuatu, kita tinggal suruh aja, coba lihat anak ibu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar, seperti itu. Nah, tidak lagi kita marah atau memanggilnya langsung kita poin gitu, tidak. Tetapi kita berikan kesempatan kepada dia untuk melihat, membaca kembali keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar di situ. Oke ya Bapak Ibu. Iya belum. Oke ya. Sampai sini dulu. Jika ada kekurangan saya masih belajar Bapak Ibu untuk kedepannya ya. Mohon tetap bantuan atau semangat dari Bapak Ibu untuk saya agar saya juga disanggupkan seterusnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di CGP ini. Terima kasih.